Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Pagi ini sekitar jam 7 pagi saya mendapati kura-kura baby saya ya, jenisnya red ear slider ya, normal ini. Ini kayaknya sakit ini teman-teman ya. Lemes, merem ya. Satunya juga sama, harusnya ini aktif ini teman-teman ya. Nah, tapi ini nggak merem ya, tapi kayaknya kulitnya ini kayaknya ada jamurnya nih teman-teman ya. Ya mungkin karena faktor cuaca ya, sekarang lagi dingin, lagi perubahan musim, mungkin saya sempat lalai untuk merawat kura-kura ini teman-teman ya. Dan ini memang nggak mau makan nih teman-teman. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana cara merawat kura-kura yang sedang sakit teman-teman ya. Ini kemungkinan pneumonia ya, pneumonia karena ngambang, lemes dia ya. Harusnya nggak seperti ini teman-teman. Kalau kura aktif itu dia apa namanya, kalau dipegang gini aktif ya. Ini lemes ini ya loh ya, lemes ya, satunya merem katanya. Oke teman-teman, bagaimana cara merawat kura-kura yang sedang nggak enak badan ya kayak gini ya. Oke, sebentar, ini saya buang dulu airnya. Jadi gini teman-teman ya, kita siapkan dulu ya gelas berisi air hangat ya. Ini sekitar 200 cc dengan sendok ya, sendok kecil untuk mengaduk obatnya. Saya ini pakai JKK ya, JKK Jin Kura-Kura Proker ya. Jadi ini untuk mengatasi berbagai keluhan kesehatan untuk tortoise dan reptil kesayangan Anda ya. Kita lihat bahannya apa aja. Nah, ini bahannya ya. Nah, ada vitamin B kompleks, vitamin C dan tetrasiklin. Vitamin B kompleks ini fungsinya untuk menambah nafsu makan, berarti udah bener ya. Vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuhnya supaya lebih sehat lagi kuranya. Untuk tetrasiklin ini adalah antibiotik spektrum luas ya, baik untuk bakteri gram negatif maupun bakteri gram positif ya. Jadi bakteri di kulit, di paru-paru, sampai di saluran cerna itu bisa diraih dengan antibiotik tetrasiklin ini teman-teman ya. Tentunya harus dengan pengawasan dan dosis yang disesuaikan. Kita lihat cara pakainya. Campurkan tiap kapsul ke dalam 300 ml air hangat yang digunakan untuk minum reptil kesayangan Anda. Oke, saya udah siapkan di sini, tapi saya pakai yang 200 cc teman-teman, atau 200 cc ya. Ini kapsulnya kayak gini teman-teman ya. Nah, kita ambil satu. Nah, ini perlu kita buka ini kayaknya. Oke, kita campur sampai warnanya kuning seperti ini teman-teman ya. Oh iya, ini lupa sampai nggak dimasukkan. Oke, kita aduk sampai rata teman-teman ya. Kita aduk. Warna kayak apa ini ya? Kayak air kencing. Nah, ini kuningnya karena vitamin B kompleks ini. Obat itu memang vitamin B kompleks warnanya kuning ini. Kalau udah larut, kita masukkan ke sini teman-teman ya, seperti ini. Nah, biarkan mereka meminum airnya teman-teman ya. Oke, kita kembalikan lagi. Kalau kayak gini ini kita biarkan selama, kalau saya 6 jam teman-teman. Jadi ini jam 7 ya, mungkin nanti jam 1 nanti saya ganti airnya ya. Saya ganti airnya dengan air biasa tapi air hangat ya. Nanti coba dikasih pakan ya, pakan nanti kalau bisa dihitung misalnya 10 butir, misalnya 10 butir
Kalau kura baby ini saya pakai cacing beku atau dengan pelet koki yang kecil-kecil ya, warnanya hijau sama merah itu ya, itu. Atau kalau ada pelet yang lebih bagus ya nggak apa-apa teman, tapi ukurannya yang kecil ya. Nah ini ya, mereka biarkan diem gitu. Nah, ya memang nggak langsung, nggak ada obat yang efeknya langsung, itu nggak ada teman-teman ya. Jadi gitu. Jadi nanti jam 1, ini kan jam 7 ya, jam 7 sampai jam 1 kita rendam, kita biarkan dulu ya. Terus naruhnya adalah dengan ini teman-teman, apa namanya, kalau saya kan ada dua ini perawatannya, ada dry dock, ada semi dry dock. Tapi kalau saya dengan semi dry dock, kenapa? Karena biarkan mereka bisa naik ke daratan maupun masuk ke media airnya teman-teman. Jadi kalau saya seperti ini, saya ganjel aja ya. Ini contohnya kita taruh sini ya. Nah seperti ini teman. Nah gini ya. Jadi mereka bisa naik ke sini ya, bisa turun ke sini, terserah mereka. Kalau lagi turun ya mereka nanti bakal minum obatnya itu ya. Kalau naik ke sini ya udah, mungkin perih semua karena jamur atau apa gitu ya, nggak apa-apa. Ini coba kita masukkan sini ya. Nah kayaknya udah mulai melek ini yang satunya ini, matanya ini ya, semoga aja, tapi masih lemes ya, nggak apa-apa. Jadi nggak ada obat yang betul-betul langsung cespleng sembuh, itu nggak ada ya. Tetap butuh proses. Oke, nanti kita biarkan sampai jam 1 siang ya, jam 1 siang sampai jam 3 sore. Itu nanti saya ganti, jam 1 siang nanti saya ganti airnya dengan air hangat biasa ya, dan saya kasih makan nanti. Kalau bisa makanannya dihitung teman-teman, pakai pelet ya, pelet kecil koki ya, pelet koki. Lalu jam 3 diganti airnya dan dikasih lagi dengan proker tadi teman-teman ya. Ini satu kapsul aja, ya, sehari cukup 2 kali ya. Setelah kita ganti jam 3 dengan proker sampai jam 9 malam atau 6 jam ya. Jadi kita pakai proker 6 jam sekali, sebanyak 2 kali ya. Jam 9 kita nggak pakai air teman-teman, jadi nanti medianya nanti diganti aja, dibuang ya, dibuang lalu ditaruh aja di situ kuranya ya, dibiarkan, nggak apa-apa. Karena kalau malam kan mereka mungkin nggak makan ya, tadi kan karena udah makan dari jam 1 kalau makan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Karena kalau malam itu nggak aktif ya, maka atau kita kita udah tidur ya, jadi nggak bisa terus-terusan mengawasi. Karena dengan air yang segini takutnya kalau kuranya lemes gini ya, kalau terbalik sinking dia atau tenggelam ya, itu nanti minum air kebanyakan nggak bisa napas, bisa mati. Jadi gitu teman-teman ya. Kalau bisa nanti kita lihat jam 1 nanti kita ganti pakai air biasa teman-teman ya, kayak gitu ya. Nanti saya tunjukkan, nanti ini videonya terpotong-potong, nanti saya nunggu selama seharian nanti ya. Oke teman-teman ya, seperti itu ya teman-teman. Ini sudah menunjukkan jam 1 siang ya. Kita waktunya ganti dengan air biasa teman-teman ya, tapi hangat ya, hangat kuku ya, hangat yang bisa ditoleransi oleh tubuh kura-kuranya. Kita bisa kira-kira itu ya, hangatnya seberapa. Ini udah dingin teman-teman ya, karena udah 6 jam ya. Ini menunjukkan pukul 1 ya. Oke, kita ganti dulu airnya dengan air hangat teman-teman ya. Kita lihat kondisinya. Nah ini udah mulai membaik teman-teman ya. Nah udah mulai membaik ini loh ya, nggak kayak tadi lemes, dan dia badannya bisa masuk teman-teman, loh kakinya bisa masuk ya. Oh, udah mulai aktif ya, udah mulai aktif. Coba kita lihat yang satunya. Nah ini juga, ini udah mulai aktif juga teman-teman loh ya. Nah, ini hanya 6 jam ini teman-teman ya. Terus kayaknya kulitnya ya masih ada sedikit ya, sedikit jamur ya, belum 100% merotoli ya atau ngelupas.
Oke, kita ganti airnya, nanti kita kasih pelet teman-teman ya, kita kasih pelet, kita buang dulu. Ini saya udah ambil, sudah saya siapkan air hangat teman-teman ya. Ini ya teman-teman, pakai air 200 cc. Wis. Oke, kita biarkan dulu ya. Kita biarkan dulu, lalu kita kasih pakan ya. Kalau saya hitung, misalnya pakai pelet apa namanya, pelet koki ya. Kita kasih nggak usah banyak-banyak ya, 10-20 cukup. Nanti kita hitung lagi mereka itu udah mau makan apa belum ya. Oke, sebentar teman-teman, saya mau ngambil ini soalnya pakai satu tangan ya. Kita pakai berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Yes, 15 saja. Nanti biarkan kita tunggu ya, kita tunggu. Terus kita tunggu sampai jam 9 malam ya. Jam 3 sore. Jam 3 sore ya, kita tunggu 2 jam. Nanti saya kembali lagi, ini nanti saya ganti airnya dengan air yang sudah dikasih proker ya, alias obat ya teman-teman. Jadi ini nanti udah saya kasih 15 pelet, nanti jam 3 kita hitung lagi ya. Ini masih menunjukkan pukul 1 lebih 10 ya. Jam 3 nanti saya kembali lagi untuk memeriksa ya dan mengganti airnya. Oke, selamat sore teman-teman ya. Ini udah menunjukkan jam 3 lebih 15 lebih dikit ya. Kita lihat kondisi kuranya baik, dan ini peletnya ternyata udah habis ya teman-teman ya. Ini tadi jam 1 ya, saya kasih pelet sebanyak 15 ya. Kita nggak usah ngitung lagi, berarti ternyata mereka udah mau makan teman-teman ya. Ini perkembangannya cukup baik ya. Nah, oke, kita cek ya. Kita harus tetap ngasih apa namanya, obatnya teman-teman ya. Jadi supaya biar benar-benar tuntas. Nah, kondisi kayak gini jangan sampai lengah teman-teman. Kenapa? Karena pemakaian antibiotik minimal 3 hari ya, 3 hari sampai mereka benar-benar sembuh. Meskipun udah sembuh kayak gini ya, ini jelas belum 100% sembuh juga ya, atau mungkin sembuh sih, mungkin besok udah sembuh insya Allah. Tetapi pemakaian antibiotik ini ada waktunya teman-teman ya, jadi harus benar-benar tuntas. Nah, minimal waktunya adalah 3 hari. Kalau nggak tuntas kenapa? Nanti mereka akan resisten. Begitu mereka sakit lagi karena penggunaan antibiotik yang kurang tepat, maka akan membuat tubuh mereka resisten terhadap antibiotik ya. Ini kan ada antibiotiknya teman-teman ya, tetrasiklin ya. Ya paling tidak kita 3 hari, baik maupun sudah makan maupun belum makan ya, 3 hari atau lebih ya. Saya biasanya pakai sekitar 5 hari biasanya kalau belum sembuh ya, 5-7 hari sampai benar-benar sembuh, dan kita stop penggunaannya supaya nggak terlalu banyak. Jadi JKK Proker ini karena mengandung antibiotik, jadi bukan untuk apa namanya, pencegahan ya teman-teman ya. Ini untuk terapi. Karena kenapa? Mengandung antibiotik ya. Kalau kandungannya ini nggak ada tetrasiklinnya, mungkin bisa untuk pencegahan, misalnya seminggu 2 kali diberi. Karena ini ada antibiotiknya, jangan sampai kura kalian akan resisten teman-teman, atau tubuhnya tidak akan merespon adanya antibiotik ya, sehingga kumannya resisten ya, tahan kumannya itu ya, nggak akan merespon, nggak mati-mati ya. Itu jadi untuk proker ini jangan digunakan untuk harian atau daily,
Tapi khusus untuk terapi ya, kura-kura yang sakit ya. Kalau nggak sakit ya jangan diberi ini teman-teman ya, nggak tepat. Kecuali kalau vitamin ya, vitamin mineral itu silahkan untuk daily, itu pun juga nggak tiap hari juga ya, itu teman-teman ya. Oke, ini kita ganti airnya ya, kita taruh. Oh, ini udah bagus ini teman kondisinya ya. Oh, nah ini air, nah, udah mata udah bening ya. Oh, kaki masuk. Oke, dan dia makan teman-teman, udah 15 butir tadi saya hitung. Oh ini ya, cuman nggak tahu yang makan yang mana tadi. Bisa jadi salah satu aja yang makan ya, kita nggak tahu karena saya juga nggak bisa memperhatikan mereka setiap saat. Ini tanda-tanda kura sehat ya, dia aktif. Kalau takut dia memasukkan tubuhnya ke dalam seperti ini. Kalau jamurnya ya masih nempel nih, kayak jamuran ini ya, tapi nggak sampai ke karapas, hanya ke kulitnya saja. Oke baik, kita ganti airnya ya. Ini saya udah siapkan air hangat ya, air hangat. cc ya, ini gelas saya kurang lebih 200 cc. Oke, kita masukkan. Ambil satu aja teman-teman ya, satu cukup. Nah kita aduk sampai larut, sampai benar-benar larut ya. Nggak bikin teh aja ini kita ini ya, seperti ini teman-teman ya, sampai benar-benar larut. Oke, kita guyurkan ya. Oke, nanti kita tunggu ya, kita taruh di situ ya, di atas ini semi dry dock ya. Ini nggak kita kasih makan lagi teman-teman ya, taruh sini teman-teman. Nah ya, oh udah aktif ya. Wes biarkan ini nanti sampai jam 9 malam. Nanti jam 9 malam saya update lagi ya. Ini nanti saya bikin video, sebetulnya ini ada 3 video kayaknya ini ya, nanti 3 video. Nanti saya update lagi teman-teman ya, jam 9 nanti saya bikin lagi, saya gabung jadi satu ya, kita lihat gimana kondisinya. Oke, selamat malam teman-teman ya. Ini saya update video lagi ya. Hari ini menunjukkan pukul 9.20 ya, 21.20 ya. Hampir setengah 10 malam ya. Ini seperti yang tadi saya janji untuk update ya. Nah, ini sekarang jam segini ini udah waktunya untuk dry dock ya, dry dock. Oke, kita lihat kondisi kuranya ya. Oke, jauh lebih aktif ya daripada tadi pagi ya teman-teman ya. Udah kondisinya bagus ini, lumayan ya, lumayan bagus ini, perkembangannya cepat sekali ya. Sepertinya memang sakit ya, terkena infeksi bakteri atau pneumonia ya. Kita cek apakah masih ngambang ya, masih agak sedikit ngambang gitu ya, agak sedikit ngambang, dan yang satunya udah tenggelam. Oke, kita taruh dulu, kita buang airnya. Wes, jadi dry dock kayak gini teman-teman, kita sama sekali nggak pakai air ya, kita sama sekali nggak pakai air. Wes, kurang aktif ya karena malam ya, dan di Malang ini lagi musim dingin banget nih teman-teman ya. Oke, jadi kalau untuk kura-kura kecil ini saya taruh ke indoor semua teman-teman ya, indoor alias dipelihara di dalam
rumah dengan suhu ruangan ya, dengan kamar tertutup, kalau bisa hangat. Dan saya nggak pakai lampu saya ya, karena udah cukup banget ini suhunya di dalam kamar ya. Nah, ini kakaknya yang udah sehat-sehat ini ya, ini sehat, ini nggak pernah sakit ini ya. Ini biasanya di kolam teman-teman, tapi karena suhu di Malang ini sangat dingin sekali ya, bisa tembus 19 derajat Celcius ini ya, karena mungkin akan memasuki musim kemarau, jadinya dingin sekali ya. Maka dari itu untuk tindakan preventif maka saya taruh sini ya, saya taruh sini yang kecil-kecil ini ya, kurang dari 6 cm ini ukurannya, biar nggak preventif aja betulnya, ini nggak sakit ya. Yang ini sakit, ini padahal saya piara indoor terus teman-teman, tapi karena memang perubahan cuaca ya, karena reptil itu reptil kan berdarah dingin artinya dia menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Jadi suhu tubuhnya itu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Kalau orang ya, orang burung kayak aves itu, mamalia ya, itu berdarah panas, jadi panas terus. Kalau reptil itu tidak, termasuk kura-kura, jadi dia tergantung ikut suhu lingkungan ya. Maka dari itu kalau cuaca seperti ini lebih baik yang kecil-kecil kita taruh di indoor atau di dalam rumah ya, di ruang tertutup. Kalau bisa nggak ada anginnya ya, bisa masuk angin memang. Oke, jadi kayak gini teman-teman ya, dry dock ya. Nanti besok pagi jam 7 saya ulangi lagi ya, dengan JKK ProCare ya. Ini. Nah, untuk kura saya yang kayak tadi itu ya, sama kayaknya kalau saya dengan kondisi yang bagus seperti itu, mungkin nanti cuma 3 hari aja cukup ya. Meskipun kuranya udah mau makan, udah sehat, tetap saya kasih ini selama 3 hari ya, sehari 2 kali, dengan ada jeda 2 jam untuk makan, 2-3 jam nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, sekian dulu cara tutorial dan cara perawatan kura-kura baby yang sakit ya, terutama untuk res. Dan ini bisa diaplikasikan di kura-kura lainnya. Dan yang perlu diingat adalah, sekali lagi ya, jangan memberi obat ini untuk pencegahan ya. Ini bukan untuk preventif, tapi untuk terapi ya. Karena kenapa? Ada antibiotiknya, namanya tetrasiklin ya. Bisa kalian search sendiri di Google ya. Dia golongan apa, untuk bakteri apa ya, efek sampingnya apa, kontraindikasi dan indikasinya apa. Monggo ya. Yang jelas ya, ini recommended nih teman-teman ya. Ini punya produknya Mas Kuntoro Adi ya, teman saya, kebetulan orang Malang juga. Dan memang saya pakai obat ini dari dulu ya. Produksinya Jin Kura-Kura ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih ya. Kalau memang mau beli obat ini, nanti ada di bawah deskripsinya ya, untuk nomor WA-nya Mas Kuntoro Adi. Oke, selamat malam teman-teman. Bila ada salah kata, saya minta maaf ya. Semoga ilmu dari saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.